Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dulu, langit di kampung kecil itu selalu biru dan cerah setiap kali Nurul berlari ke pelukan ibunya. Setiap pagi, ibunya, Siti, selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan bahwa seluruh keluarga siap menghadapi hari. Nurul, yang baru berusia 7 tahun, selalu berlarian dengan semangat, tidak sabar untuk memeluk ibunya sebelum berangkat sekolah. Siti adalah sosok yang penuh kasih, selalu memberikan senyuman hangat yang mampu mengusir setiap kekhawatiran yang muncul. Siti tak pernah marah, tak pernah kehilangan kesabaran. Semua yang ia lakukan adalah untuk kebahagiaan keluarga, dan terutama untuk Nurul, satu-satunya anak yang ia miliki setelah bertahun-tahun menunggu kehadiran sang buah hati. Setiap malam sebelum tidur, Siti menyanyikan lagu pengantar tidur yang lembut, meremas tangan kecil Nurul dengan penuh kasih sayang. Di mata Nurul, ibunya adalah segala-galanya. Dunia ini terasa aman dan penuh cinta selama ibunya ada di sisinya. Namun, pada suatu malam yang kelam, dunia kecil itu mulai runtuh. Siti merasa tubuhnya lemah, namun ia menutupi semuanya dengan senyuman. Ia tidak ingin membuat Nurul khawatir. "Ibu hanya sedikit lelah, sayang," katanya dengan lembut saat Nurul bertanya mengapa ibu tak bisa lagi bermain seperti dulu. Hari-hari pun berlalu, namun keadaan ibunya semakin memburuk. Nurul yang selalu ceria mulai merasakan perubahan yang aneh dalam setiap tatapan ibunya. Ada sesuatu yang hilang dari senyuman itu, dan Nurul pun mulai merasakan ketakutan yang tidak dapat ia ungkapkan. Akhirnya, pada pagi yang dingin, ketika Nurul terbangun untuk mencari pelukan ibunya, ia hanya menemukan selembar surat kecil di atas meja, dengan tulisan tangan ibunya yang mulai samar. "Ibu akan selalu mencintaimu, Nurul. Maafkan ibu. Ibu harus pergi." Dengan hati yang berat, Nurul mencoba memahami kata-kata yang tertulis, tetapi tidak ada yang bisa menenangkan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Langit yang dulu biru dan penuh pelukan kini terasa kelam, dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan tanpa cinta ibunya yang selalu menyelimuti hidupnya. Langit di atas rumah Nurul kini terasa semakin mendung, seolah-olah ikut merasakan kesedihan yang menggerogoti hatinya. Sejak hari itu, dunia di sekelilingnya berubah. Rumah yang dulu dipenuhi tawa dan cinta ibunya kini terasa sunyi dan sepi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada sosok ibu yang dulu selalu ada. Hari-hari berlalu, dan Nurul harus belajar menjalani hidup tanpa pelukan hangat ibunya. Siti, yang selalu ada untuknya, kini hanya menjadi kenangan yang tak bisa digenggam lagi. Ayahnya, yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Meskipun ia berusaha keras, hatinya sendiri tertekan dengan rasa kehilangan yang sama besar. Di sekolah, Nurul merasa terasing. Teman-temannya masih bisa bermain dan tertawa, tetapi ia merasa seakan berada di dunia yang berbeda. Setiap kali ia melihat ibu-ibu lain menjemput anak-anak mereka dengan senyum hangat, hatinya semakin pedih. Ia ingin berlari ke pelukan mereka, merasakan kasih sayang yang hilang, namun ia tahu itu tidak mungkin. Saat malam datang, Nurul duduk di sudut kamar, memeluk bantal dengan erat, mencoba merasakan kehangatan yang dulu diberikan oleh ibunya. Tapi semuanya terasa kosong. Tanpa sadar, air mata mulai membasahi pipinya, dan ia berbisik dalam hati, "Kenapa ibu harus pergi? Kenapa aku harus hidup tanpa ibu?" Di tengah kesedihan itu, Nurul menemukan sebuah album foto lama di lemari, yang penuh dengan gambar-gambar kebahagiaan. Di salah satu halaman, ada foto ibunya yang tersenyum lebar, memeluknya dengan penuh kasih. Di bawah foto itu, ada tulisan tangan ibu yang tercetak rapi. "Anakku, jangan pernah lupa bahwa cinta ibu selalu ada di dalam hatimu." Nurul menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. Cinta ibu, yang dulu begitu nyata, kini hanya tinggal kenangan. Namun, dalam hati Nurul, cinta itu masih terasa kuat, meskipun ibu tak lagi ada di sampingnya. Ia tahu, meskipun langit tanpa pelukan itu terasa sangat berat, ia harus mencoba hidup dengan kenangan itu. Meskipun tidak ada lagi yang bisa menggantikan pelukan ibunya,
ia harus belajar menemukan kekuatan dalam cinta yang pernah diberikan. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan kesedihan yang mendalam, Nurul mulai merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Walaupun hatinya masih terasa kosong dan penuh luka, ia mulai mencoba menemukan jalan keluar dari kesendirian yang menghantui. Setiap pagi, ia mulai bangun lebih awal, mengenakan seragam sekolah yang lusuh, dan berusaha untuk tetap terlihat tegar meskipun hatinya hancur. Sekolah bukanlah tempat yang nyaman lagi. Semua teman-temannya melihat Nurul sebagai anak yang berbeda, yang seringkali terlihat murung dan terasing. Mereka tak tahu apa yang sedang dialami Nurul, dan meskipun mereka berusaha mendekati, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan rasa sakitnya. Namun, satu hal yang membuat Nurul tetap bertahan adalah mimpi-mimpinya. Setiap kali ia menatap langit malam yang gelap, ia membayangkan ibunya di sana, entah di mana, seakan-akan ibu masih ada di dekatnya, mengawasi dan menjaga dari kejauhan. "Ibu, aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa ibu. Tapi aku janji, aku akan tetap berusaha," gumam Nurul dalam hati, meskipun air matanya mengalir deras. Suatu hari, setelah pelajaran selesai, seorang guru wanita yang penuh perhatian, Bu Rina, mendekati Nurul. Bu Rina telah lama memperhatikan perubahan pada Nurul, melihat bagaimana gadis kecil itu berjuang di tengah rasa kehilangan yang begitu mendalam. "Nurul, apakah kamu ingin berbicara?" tanya Bu Rina dengan lembut, memberikan perhatian yang langka bagi Nurul. Pada awalnya, Nurul ragu untuk membuka mulut. Namun, sesuatu dalam diri Bu Rina membuatnya merasa aman, dan akhirnya kata-kata itu keluar. Ia menceritakan segalanya, tentang ibunya yang meninggal, tentang rasa kesepian yang ia rasakan setiap malam, tentang betapa sulitnya melanjutkan hidup tanpa pelukan ibunya. Bu Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya berkilau dengan empati. Setelah lama terdiam, Bu Rina berkata, "Nurul, kadang kita merasa hilang, seperti langit yang gelap tanpa bintang. Tapi ingatlah, meskipun ibumu tidak ada lagi di sini, cinta dan kenangan yang ia tinggalkan akan selalu menjadi bagian dari dirimu. Ia tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan kamu, Nurul, memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup, karena ibumu telah mengajarkanmu tentang cinta yang abadi." Nurul menatap Bu Rina, merasa seakan ada secercah cahaya yang mulai menerangi jalannya. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Meski tidak ada yang bisa menggantikan ibunya, ia mulai menyadari bahwa cinta ibunya tidak hilang begitu saja. Itu tetap hidup dalam dirinya, dalam setiap langkah yang ia ambil, dalam setiap keputusan yang ia buat. Langit yang dulunya terasa begitu gelap kini mulai sedikit terlihat cerah, meskipun ia tahu masih ada banyak cobaan di depan. Namun, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Nurul merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu bahwa ia bisa bertahan, karena cinta ibunya selalu ada di dalam dirinya, dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Waktu terus berjalan, dan meskipun rasa kehilangan itu tidak pernah benar-benar hilang, Nurul mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih pasti, lebih penuh makna. Ia tidak lagi membiarkan kesedihan menguasai hidupnya, meskipun kadang-kadang, malam-malam sunyi tetap mengingatkannya pada kepergian ibunya. Namun, dalam kesendirian itu, ia belajar untuk merangkul kenangan dengan hati yang lebih tegar. Di sekolah, Nurul mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Meskipun ia masih merasa ada kekosongan, ia tak lagi merasa cemas atau takut untuk menunjukkan siapa dirinya. Ia mulai lebih percaya diri, tidak takut untuk berbicara dengan teman-temannya dan berbagi cerita tentang ibunya. Teman-temannya mulai melihatnya dengan cara yang berbeda, bukan lagi gadis yang terasing, tetapi seorang anak yang belajar untuk berdiri sendiri meski tanpa pelukan ibunya. Suatu hari, saat berkunjung ke makam ibunya, Nurul duduk di samping batu nisan, matanya memandang langit yang cerah. Ia teringat kembali kata-kata Bu Rina, yang mengatakan bahwa ibunya tidak akan pernah benar-benar pergi. Kata-kata itu kini terasa lebih dalam, lebih nyata. Cinta ibu, meskipun tak lagi bisa dirasakan dalam pelukan fisiknya, tetap hidup di dalam hatinya. "Ibu, aku rindu sekali padamu," bisiknya. Air mata mulai mengalir. "Tapi aku tahu, meskipun kamu tak ada di sini,
Kamu selalu ada dalam diriku. Kamu memberiku kekuatan yang tak bisa aku ungkapkan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih atas semua cinta yang kau berikan. Dengan perasaan penuh cinta, Nurul berdiri dan memandang langit. Meski langit itu tak lagi berwarna biru cerah seperti dulu, kini ia tahu bahwa ada keindahan di balik awan yang menggelap. Kehilangan ibu mengajarinya untuk menemukan kekuatan dalam dirinya, dan bahwa cinta yang diberikan ibu takkan pernah pudar. Ia merasa, meskipun langit tanpa pelukan itu terasa sepi, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Langit yang semula gelap kini mulai menyentuh kebiruan. Nurul mengangkat tangan ke udara, membiarkan angin menyentuh pipinya, seolah-olah ibunya sedang memeluknya dari kejauhan. Ia merasa cinta itu ada di sana, mengelilinginya, memberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Dalam hatinya, ia tahu, meskipun ibu tidak lagi ada di dunia ini, ibu akan selalu ada dalam setiap langkah hidupnya. Nurul menatap langit, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Satu senyuman yang penuh dengan harapan. Ia tahu, di balik awan dan di atas langit yang luas, ibunya melihatnya dengan penuh cinta. Dan cinta itu akan terus membimbingnya selamanya.